Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rosita Risanti Haryana dari Prodi BK NIM 03059 kelas 5B tentunya. Eh, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal kewirausahaan saya. Saya di sini membuat produk pentol buah. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Rizka Pramudia Tisrani SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman yang sedang menonton video saya ini nantinya. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama adalah latar belakang usaha, tujuan usaha, visi dan misi usaha, keunikan produk, pemasaran, pelaksanaan bisnis, aspek perizinan usaha, dan finansial atau anggaran biaya usaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas latar belakang usaha. Nah, latar belakang saya untuk membuka usaha ini adalah mencakup dari 50% penduduk Indonesia. Menu pedas merupakan makanan favorit di kalangan anak muda, terutama mahasiswa, apalagi di eh, kalangan masyarakat atau mahasiswa Unipma. Nah, bahkan mengonsumsi makanan pedas telah menjadi tren tersendiri di kalangan anak muda saat ini. Dan ramai sekali ya yang mencarinya. Sekarang itu, selain itu, mudahnya mencari makanan pedas juga membuat makanan ini menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Nah, sekarang itu anak muda itu kan eh, kayak penggila pedas, penggila makanan pedas gitu ya. Dimanapun di Indonesia, hampir semua daerah menyediakan makanan pedas sebagai kuliner khasnya. Salah satu tren kuliner pedas yang tengah populer saat ini adalah pentar mercon. Nah, banyak sekali sih teman-teman yang suka pentol mercon ini. Apalagi dengan tingkat kepedasan yang sangat tinggi. Rasanya kayak menggugah selera banget gitu ya. Terus yang selanjutnya ada tujuan usaha. Nah, saya membuka usaha ini yang pertama, itu tujuan saya itu membuat penikmat pedas merasakan kekhasan rasa pada pentol buah yang dibuat oleh saya. Nah, menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan dalam industri kuliner dengan produk yang berbeda dari yang lain. Jadi, eh, inovasi, inovasi baru seperti itu. Dan yang berbeda dari eh, pedagang-pedagang lainnya atau pedagang kuliner lainnya. Nah, yang ketiga adalah menjadikan pentol mercon buah ini sebagai pilihan utama masyarakat dalam menikmati pentol dengan sensasi rasa pedas yang menggugah selera. Seperti itu. Dan yang terakhir ada menjadi daya tarik bagi berbagai kalangan, terutama generasi muda, mahasiswa. Kemudian ada visi dan misi usaha saya. Yang pertama, visinya. Visi saya itu menjadi pionir dalam menghadirkan sensasi rasa pedas yang menggugah selera dengan kualitas pentol mercon terbaik, inovatif, dan terjangkau, serta selalu memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi setiap pembeli atau konsumen, seperti itu. Eh, Nagih lah istilahnya, pengen beli terus gitu. Nah, yang kedua ada misi. Nah, misi saya adalah yang pertama, menyajikan pentol mercon dengan cita rasa dan gurih yang autentik menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan, melayani yang ramah dan produk yang konsisten. Jadi produk saya ya tetap pentol mercon buah ini nggak berubah-ubah seperti itu. Dan yang ketiga ada membangun merek yang kuat melalui inovasi produk yang menarik dan promosi yang kreatif. Yang keempat memberi kontribusi positif
terhadap perekonomian lokal. Dan yang kelima, itu memperluas jaringan distribusi dan pemasaran untuk menjangkau konsumen atau pembeli lebih luas, baik secara offline maupun online. Seperti itu. Nah, ini menurut saya termasuk bagian terpenting ya untuk kalian perhatikan. Nah, selanjutnya ada keunikan produk atau produk ini. Nah, keunikan produk saya ini itu ada rasa sambalnya itu berbeda dari yang lain. Eh, asam nggak, pedas nggak pedas, manis nggak manis. Karena bahannya spesial lah, berbeda dengan pedagang pentol yang lain. Kalian wajib coba sih. Terus yang kedua ada rasa pentol yang berbeda dari yang lain. Nah, pentolnya ini itu isinya ada, kalau digigit itu nanti kerasa sambelnya yang menggugah selera, dan dalamnya itu ada, isiannya itu ada ayam suwir sama telur puyuh, dan itu enak sekali. Dan yang ketiga ada isian pentol tidak pelit. Nah, eh, coba aja kalian beli pentol saya, nanti kalian gigit, wah itu pasti dalamnya itu banyak banget isinya, nggak pelit sama sekali. Dan yang terakhir itu keunikan produk saya itu ada di pengemasan sih. Di bawah produk terdapat selada yang segar seperti ini. Ini dia. Kalian wajib coba sih, apalagi Bu Rizka. Enak Bu. Oke. Terus yang selanjutnya ada foto produk. Nah, rasa sambal yang enak, terus nikmatnya isian ayam suwir dan telur puyuh, terus ada perpaduan pentol dengan sambal yang menggugah selera, dan yang terakhir adalah kalian harus beli dan rasakan sendiri sensasi pedasnya. Terus yang selanjutnya ada pemasaran. Nah, yang pertama ada analisis pasar. Tentunya sebelum membuat produk ini, saya menganalisis pasar terlebih dahulu melalui alat ukur, yaitu SWOT. Oke, yang pertama itu ada S-nya itu strength atau kekuatan. Oke, yang pertama, memiliki rasa yang unik dan berbeda dengan yang lain, terus harga terjangkau, terus produk ini dapat dikombinasikan dengan nasi atau makanan lainnya. Yang selanjutnya itu memberikan variasi dan inovasi yang menarik bagi konsumen atau pembeli. Selanjutnya ada bikin nagih, karena memiliki rasa yang tidak akan terlupakan. Terus yang terakhir itu populer populer di kalangan anak muda terutama mahasiswa. Kemudian yang kedua itu saya menganalisis kelemahan atau weakness. Yang pertama, eh, tidak disukai semua kalangan, terutama mereka yang tidak suka pedas. Maksudnya adalah kan mahasiswa ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas, seperti itu. Itu kelemahan. Dan yang kedua ada memiliki daya tahan terbatas. Yang terus kemudian dapat membatasi jangkauan pasar karena pemasaran belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial. Dan yang keempat itu kandungan pedas dalam pentol mercon buah ini tidak cocok bagi mereka yang memiliki sakit mah dan asam lambung. Bahaya dong kalau mereka punya sakit mah dan asam lambung terus makan pentol yang wah pedasnya itu menggugah banget. Udah. Terus yang ketiga itu saya menganalisis kesempatan atau opportunities. Nah, yang pertama, pentol mercon buah ini dapat dipasarkan melalui aplikasi delivery atau media sosial tentunya. Jelas dong, seperti IG, WA, FB, maupun TikTok. Nanti saya akan memasarkan di media sosial seperti itu. Dan yang kedua, ada mengikuti tren pedas. Yang ketiga, dapat memunculkan inovasi menu baru. Nantinya ya saya berharap, mengharapkan saya itu
menciptakan inovasi atau rasa atau eh, varian pentol mercon yang lainnya yang eh, dapat menarik lebih konsumen seperti itu. Dan yang keempat, saya menganalisis ancaman atau threat. Nah, yang pertama adalah ya tentunya dong persaingan yang ketat dengan penjualannya. Dan yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, isu kesehatan yang timbul karena masyarakat. Yang keempat ada pergeseran selera pembeli atau konsumen. Ya, saya berharapnya sih tidak ada ya, seperti itu. Nah, ini adalah rencana pemasaran saya. Nah, nanti itu saya merencanakan bahwa produk saya ini akan saya pasarkan melalui media poster yang berisikan tentang informasi pentol mercon Buhai ini. Kemudian melalui internet atau media sosial seperti IG, Instagram, WA, dan TikTok. Oke, dengan mungkin video yang menarik, bukan mungkin ya, tapi jelasnya video yang menarik tentang pentol mercon Buah ini, promosi. Oke, yang ketiga itu ada menyediakan tester untuk para pembeli. Nanti saya sediakan tester ya buat kalian yang beli nantinya beli di saya. Terus yang keempat itu menjual di inkubator kampus Unipma. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan bisnis. Nah, pelaksanaan bisnis ini lokasi saya itu ada di kampus 2 Unipma, Jalan Aurina 6, Kota Madiun, dan tepatnya produk ini akan dijual di inkubator kampus Unipma. Maksudnya produk ini tuh ini, pentol ini ya. Jangan lupa beli, Briska sekalian. Nah, target pemasaran. Target saya itu mahasiswa Unipma. Yang kedua ada Bapak dan Ibu dosen Unipma sama masyarakat sekitar Unipma seperti itu. Oke, aspek perizinan. Aspek perizinan ini untuk membuka bisnis pentol mercon buah ini diberikan izin oleh dosen, tentunya oleh dosen mata kuliah kewirausahaan yaitu Ibu Dr. Rizka Pramudia Trisnani SPD MPD, dan pastinya Unipma juga memberikan izin untuk untuk saya membuka bisnis ini dan dijual di inkubator kampus Unipma karena kegiatan ini magang, maksudnya kegiatan itu magang adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan universitas dan kegiatan yang mendukung kemajuan universitas seperti itu. Oke, sekarang kita bahas anggaran biaya atau finansial ya. Yang pertama, bahan pentol HUHA itu bisa kalian lihat rekap biayanya mulai dari ayam sampai roiko sapi itu total keseluruhannya itu jumlahnya 20.500. Dan di sini ada selanjutnya topping pentol mercon buah ini ada sambal, sambal itu nanti cabe, termasuk cabe, bawang merah, bawang putih, itu satu paket 7.000. Terus ada isiannya, telur puyuh, ayam suwir. Nah, total keseluruhannya itu 11.500. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas perkiraan biaya operasional. Nah, mungkin yang saya butuhkan itu LPG, kemasan, garpu kecil seperti itu. Total keseluruhannya ada 15.300. Oke, mari kita hitung total biaya semuanya dan nanti kita hitung harga jual termasuk rugi dan laba. Oke. Total biaya itu ada biaya variabel. Nah, itu ditambah biaya tetap dan biaya operasional. Nah, itu totalnya 47.300. Oke, sekarang ada harga pokok produksi atau HPP. Itu total biaya dibagi jumlah produksi. Nah, rencana saya akan setiap harinya itu stoknya 10 porsi aja gitu. Itu tadi 47.300 dibagi 10 porsi, itu totalnya
4.730, kita bulatkan sajalah 5.000 seperti itu. Harga jual saya nanti satu porsi 7.000. Dibeli ya, ini paling murah dan isinya banyak. Satu porsi isinya 10. Oke? Nah, laba, laba dan rugi. Nah, penambahan kotor saya itu 70.000 dan laba saya 22.700. Nah, jadi apabila target penjualan bisa terjual 10 porsi per harinya, betul-betul buah, ini maka laba yang akan saya peroleh, saya dapatkan itu sebesar 22.700 seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Jangan lupa dibeli ya. Dan em, Bu Rizka jangan lupa juga untuk membeli di inkubator mampir seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.